Saya ini saksi hidup saudara, bagaimana Tuhan ubahkan hidup saya. Saya dari orang yang gagal, sejujurnya saya ke Jakarta tahun 97. Itu mau sekolah pendeta. Satu Manado tahu saya ke Jakarta itu mau sekolah pendeta. Saya didoakan oleh ketua gereja GBI Provinsi Sulawesi Utara Pak Dekaro, almarhum Kak Didik Mangindaan, Gembala Sidang Gereja Gisi Abraham Yuwono, dan banyak pendeta di Manado tuh mendoakan saya untuk sekolah pendeta. Jadi saya dari Manado karena takut naik pesawat, naik kapal laut. Maklum. Jadi saya naik Lambelu nyampe Jakarta, sampai Jakarta sekitar 2 bulan saya tinggal di rumah orang. Sponsornya datang bilang kalau sekolah tuh batal. Karena pendaftaran udah tutup. Jadi saya ditawarin untuk sekolah untuk main musik. Saya suka main drum. Jadi saya diajar untuk ayo ada sekolah namanya Proskuneo. Di Bandung adalah sekolah musik gereja. Saya bilang oke, kita mau. Terus mereka pamit mau ke Bandung mau mendaftarkan Mongol sekolah. Sampai hari ini saya belum pernah ketemu dengan mereka. Jadi saya kalau boleh jujur waktu itu sempat berpikir, orang bilang begini, kenapa Mongol kalau nggak jadi sekolah pendeta kenapa nggak pulang Manado? Saya berpikir Abraham menjadi sukses karena dia keluar dari rumah orang tuanya. Gitu. So saya udah keluar dari Manado, otomatis ngapain saya balik? Pertama, saya kenapa nggak mau balik? Malu coy. So pamit mau sekolah, pulang gagal mau taruh di mana ini muka gitu. Karena pasti orang Manado akan tanya, so gembala di mana? Darah Yesus belum. Itu nanti kan pasti diejek, so jauh-jauh, so didoakan nggak jadi. Jadi akhirnya saya bertahan di Jakarta dengan jualan koran di Tugu Tani. Dari tahun 99 saya jualan koran. Selama setahun lebih, jadi dalam satu hari saya punya pekerjaan 3. Pagi di rumah makan Padang, kalau Anda suka ke Jalan Sabang. Tahun 99 sampai 2000 ada rumah makan Padang di ujung pas belok kanan mau ke Kebun Siri. Nah saya dulu situ kerjanya Pak. Gajinya cuma 245.000 per bulan. Tapi boleh bawa makanan pulang. Terus sorenya jam 4 saya ambil koran, jualan harian terbit. Harian terbit, Suara Pembaharuan, Pos Kota dan Kompas. Pos Kota status sore udah tinggal gope. Jadi Pos Kota gope namanya. Jadi kita jualan di situ. Terus orang Manado teman-teman pada nggak ada yang mau temenan karena dulu waktu itu saya karena tinggalnya daerah Keramat Sentiong, kebakaran satu rumah habis satu kompleks. Karena dempet-dempet tante itu kan daerah terpadat di Jakarta Pusat. Jadi kebakaran satu rumah habis 200 rumah. Saya tinggal di daerah situ, otomatis kalau banjir kita akan nginep sama-sama kecoa. Ada tikus kadang suka lewat karena kan banjir tuh. Jadi akhirnya kecoa dan tikus pun ngungsi ke kamar kita. Nggak apa-apa karena kita nggak bisa ngeluh, kosan bukan 2 jutaan coy, kosan 250.000. Masih bersyukur kita cuma sama kecoa, kalau sama kelabang meninggal biji mata dicatang, gede banget. Tapi satu hal yang pasti saya tidak pernah menyesal, saya tidak pernah bersungut-sungut sampai hari ini. Salah satu kunci kesuksesan kita adalah jangan pernah bersungut-sungut. Karena menurut Alkitab bersungut-sungut itu meragukan kuasa Tuhan. Jadi jangan aduh Tuhan, aduh jangan coy. Santai aja. Hidup ini dijalanin, jangan dipikirin. Karena kalau dipikirin terbukti ada kungkung. Udah usia 80 tahun masih praktek loh coy. Lah kita teman gua 42 tahun stroke. Orang nanya kenapa dia stroke? Karena hidupnya dipikirin. Harusnya hidup ini dijalanin. Karena kalau lu pikirin, lu bisa sencing plus hempen. Udah PA, bodoh lagi. Kenapa? Karena saya boleh jujur, kan sencing itu kan PA kalau bahasa gaul. Jangan bilang gila, PA. PA itu penyakit atas. Hanya berlaku di bagian otak coy. Berarti ada yang geser sama kayak Mongol. Saya kalau PA tuh nggak kena karena kan ada kacamata. Kan saya mata nggak minus, ya minus otaknya. Jadi saya kacamatain itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, proses Tuhan nggak pernah gagal dalam hidup kita asal kita nggak takut sama Tuhan. Kita nggak khawatir sama Tuhan. Jadi nggak usah ribet Pak. Jadi kalau orang bilang begini, kok lu suka ngomongnya PA? Karena justru menurut kaidah bahasa PA itu paling halus. Kalau kita ngomongnya gila itu kasar. Mending PA, hanya orang tertentu yang ngerti artinya PA ini. Ya kan? Jadi sampai hari ini saya bisa bertengger sebagai stand up komedi terbaik, terlaris, termahal di Indonesia.
Karena Tuhan sayang. Ya toh, kalau saya mau hidup mikir, saya nggak bisa jadi pemain sinetron. Ya, saya pasti mikirin muka. Dong. Yang main sinetron pasti kan butuhnya yang ganteng. Lah gua jauh coy. Ya saya kalau main sinetron paling cuma jadi korban jatuh dari pohon, ditabrak mobil. Dia diganteng-ganteng serigala, gua cuma manggilin Aliando, bro, ditabrak truk. Ditabrak mobil, pulang. Sinetron paling lama tuh Maija pengen ke Mekah. Itu saya sampai bisa beli mobil Ferrari. Cakep sayang, saya jual lagi, pajaknya gede. Yang kedua nggak cocok sama muka saya. Muka saya memang cocoknya Avanza, udah cukup. Saya mau pakai mobil semahal apapun nggak ada yang percaya itu mobil Mongol. Ya udahlah itu aja gitu kan. Saya boleh jujur, orang kadang-kadang mikir terus gimana ngol? Ya nggak apa-apa. Saya di sinetron Maija pengen ke Mekah itu pas episode judulnya Babi Ngepet. Coba cari di YouTube ada. Dan itu saya cuman gendong babi tanpa dialog. Jadi yang jadi siluman Ratu Babi itu almarhumah Preti Asmara. Saya yang gendong-gendong babi sama Sony Wakwau. Tanpa dialog. Terus mau marah. Dia nggak usah coy. Nikmatin aja prosesnya. Yang penting kan di ujungnya per episode 11 juta. Gitu? Itu sehari 3 episode berarti penghasilan saya sehari 33 juta. Kenceng. Gitu? Saya adalah stand up komedian dari Sulawesi Utara. Saya orang Manado asli. Mama orang Manado, papa orang China. Papa saya kasih nama saya Wang Tien Chen. Ya kan uangnya tuh uang raja. Tiennya tuh tien tambak. Cennya tuh cen lurus. Cakep. Ya kan? Keren seorang raja yang tambah lurus. Meleset ternyata. Agak bengkel, agak mengkol dikit. Tinggal apa-apa, santai aja soy. Saya main sinetron banyak. Saya main film udah 48 film saya main. 2 itu belum yang cameo ya Pak ya, yang kelihatan pantat leher belakangnya doang ya. Oke bro, udah hilang. Itu nggak dihitung. Tapi kalau dihitung semuanya otomatis ada sekitar 69. Tetapi ada 48 film yang saya bintangi, 4 jadi cowok Pak. Cuman 4 saya jadi cowok. 44-nya bencong Pak. Termasuk kalau Anda nonton komik 8 kok jadi Sailor Moon kan Pak? Ya kan? Ya kan? Saya berpikir ya udahlah cukup lah, nggak apa-apa lah jadi Sailor Moon sekali. Tahu-tahu episode 2 saya jadi apa? Wonder Woman Pak. Ya kan? Jadi Wonder Woman pakai sepatu warna merah, terus nanti episode 3 katanya jadi apa? Catwoman. Ini nggak apa-apa deh, yang penting duit say. Itu gereja marah, ya wajar karena jadi bencong. Karena di satu sisi hamba Tuhan. Masa hamba Tuhan jadi bencong? Pilih dong karakter yang memuliakan Tuhan. Ribet Pak. Susah. Serama Rio Dewanto, Al Ghazali, Aliando, Vino Bastian, Reza Rahardian masih pada hidup. Nggak nyampe gua di situ. Menunggu mereka dulu dipanggil Tuhan. Kalau mereka masih hidup ya kita kebagian yang jatuh, ditabrak aja masih susah. Gitu. Tapi satu hal yang pasti Tuhan gak pernah gagal dalam rencananya buat hidup kita. Amin. Jadi orang-orang saya waktu dulu masih gembel, orang Manado gak ada yang mau temenan sama Mongol. Semua cuma bilang bikin malu, lebih baik pulang Manado, masa jadi gembel. Semua gak ada yang mau temenan. Tapi di saat saya jadi artis, semua ngaku saudara. Tergenapilah Matius 1 ayat 1 sampai 27. Abraham memperanakan Ishak, saudara semua. Saudara semua. Iya toh, jadi akhirnya Mongol sampai hari ini nggak pernah Natalan di Manado. Bukan soal sombong. Pulang Jakarta ginjal hilang Pak. Karena pasti semua datang. Mongol ngana pioma dan kita pioma dulu pernah mesta ribet silsilah keluarganya. Jadi orang kadang-kadang ngomong terus gimana kalau ngadepin hidup sebagai anak Tuhan? Ya santai. Ibadah jangan pindah gereja. Anda udah beribadah di sini, tetaplah di sini. Mujizat terjadi atas diri kita masing-masing, bukan rombongan. Nggak ada gerombolan semua sakit kepala, semua disembuhkan. Nggak ada. Masing-masing hadir, ada yang sakit kepala, ada yang PA, ada yang sakit ini, dompetnya kurang, ada yang sakit dada. Nggak ada yang semua dalam satu ibadah sakit kepala semua.
Mujizat berlaku berarti atas diri kita masing-masing. Oke? Yang kedua, jangan pindah gereja karena mujizat. Banyak orang karena di sono orang sakit gigi disembuhkan, pindah. Legiriran mati balik lagi ke sini, saudara. Ini kan ngeselin. Mending kremasi deh, jangan dimakam kalau begituan. Banyak kejadian gereja pada curhat. Duh, di gereja sana ada teman saya juga, kamu ngelalu puji Tuhan. Saya tuh tadi pagi sakit gigi dari semalam. Puji Tuhan saya ke gereja tadi, aduh memang Tuhan luar biasa. Ibadah keempat disembuhkan Tuhan. Otak saya langsung mikir, lu salah. Kalau mau sembuh harusnya dari ibadah pertama. Kenapa nunggu ibadah keempat? 4 kali persembahan. 1 kali persembahan 5.000. Otomatis hilang 20.000. Sakit gigi beli ponstan cuman 1.500. Otak gua Cina ngitungnya kenceng. Iya kan, mending lu beli ponstan sepapan 2 hari punya tuh. Jadi kadang-kadang kita sebagai logik. Jadi hidup ini selalu bilang logik, yang penting jangan terlalu ribet. Saya nggak punya pasangan, saya jomblo, duda soalnya. Nikah lagi gereja marah, mumet gue. Pak Gembala boleh nikah lagi nggak? Nggak boleh, kalau pernikahan sekali seumur hidup. Lah terus kalau nikah lagi gimana Pak? Nunggu mantan istrimu dipanggil Tuhan, lah dia masih hidup. Lah terus kalau dia belum meninggal gue nggak bisa kawin dong. Ya gue berdoa sekarang, doa pagi, Tuhan cabut nyawanya.